menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. The ITV bersama berbagai komunitas Tionghoa di Indonesia menyelenggarakan acara reuni kebangsaan Tionghoa Nusantara di ruang Shisheting Shuchi Center Peak. Komunitas Tionghoa yang ikut berkolaborasi yakni Perhimpunan Inti, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI, Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia, dan Perhimpunan Jinjiang. Acara tersebut digelar untuk memperkuat sikap saling menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi dan persatuan. Ketua Umum Eka Cipta Foundation yang juga Sekretaris Umum Yayasan Buddha Suci Indonesia, Hong Chin, mengatakan, merajut kebangsaan dapat dilakukan dengan senantiasa melakukan welas asih atau rasa belas kasih yang mendalam terhadap orang lain. Konsep welas asih mencerminkan empati yang kuat, kepedulian yang tulus, serta keinginan yang tumbuh untuk membantu dan meringankan penderitaan mereka yang membutuhkan. Intinya adalah kalau kita punya welas asih, itu lakukan saja, just do it, kerjakan saja. Karena dengan compassion in action, melakukan dengan nyata welas asih kita, kepedulian kita akan belajar untuk hal-hal yang lebih baik lagi, dan baru kita akan menghayati makna dari merajut kebangsaan bersama itu. Kira-kira demikian. Dan sedikit sambungannya adalah, baik di Eka Cipta Foundation yang saya sekarang ketua umum, almarhum Pak Eka Cipta Wijaya pernah berpesan bahwa harus memikul tanggung jawab untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Sama di Jejik juga Master Cheng Yen berpesan kepada relawannya, ada dua hal tidak dapat ditunda di dunia, yaitu pertama, berbakti ke orang tua, kedua, berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama memperkuat kebangsaan kita dengan tindakan nyata, kepedulian kita, lakukan saja. Terima kasih. Diskusi ini merupakan bagian dari acara reuni kebangsaan Tionghoa Nusantara, dipandu oleh Chandra Jap, Sekjen Inti. Narasumber lain yang ikut dalam diskusi ini diantaranya pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Asmi Abu Bakar. Pada kesempatan ini Asmi menceritakan kekagumannya terhadap perjuangan suku Tionghoa di Nusantara, sehingga ia mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa sejak tahun 2011. Asmi mengatakan dirinya banyak mengumpulkan informasi perjalanan suku Tionghoa dari Aceh hingga Papua. Informasi tersebut bukan untuk dirinya, namun untuk dipublikasi melalui museum yang dibangunnya agar dapat diakses oleh orang banyak. Papua. Banyak sekali hal-hal menarik yang sebetulnya tidak tersampaikan ke masyarakat. Informasi itu berlimpah, menumpuk, bukan pada persoalan informasinya, tapi bagaimana informasi ini bisa diakses oleh masyarakat. Itu persoalannya. Maka perlu metode. Saya memulai dengan metode bahwa kalau yang bercerita itu orang Tionghoa sendiri, mungkin akan kurang efektif dibandingkan yang bercerita saudaranya sendiri, sebangsa, setanah air. Metode ini saya coba terapkan dan saya yakin ini adalah satu cara yang mungkin bisa dipakai untuk tetap merajut, meneguhkan keindonesiaan kita ke depannya. Janganlah orang Papua berbicara tentang dirinya sebagai Papua, biar Madura yang berbicara tentang Papua. Janganlah Dayak berbicara tentang Dayaknya, biarlah orang Minang yang memahami apa itu Dayak. Pesannya sebetulnya itu, tidak melulu berbicara tentang siapa kita. Kalau hanya kita berbicara tentang diri kita, melulu tentang agama kita, golongan kita, buat apa kita menjadi satu bangsa Indonesia? Kira-kira itu yang mendorong saya sampai sejauh ini. Sementara itu, penulis dan peneliti Novi Basuki mengatakan bahwa semangat masyarakat Tiongkok perlu ditiru terutama dalam mengubah nasib. Menurutnya, untuk mengubah nasib yang perlu dilakukan keinginan untuk belajar dengan siapapun dan kapanpun. Tiongkok 49 baru merdeka, Indonesia merdeka 45. Secara usia Indonesia adalah adiknya Tiongkok, tapi kenapa kok bisa Tiongkok yang jauh lebih miskin tiba-tiba menjadi lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia? Saya menemukan jawabannya adalah karena spirit yang luar biasa besar dari masyarakat Tiongkok untuk mengubah nasib. Pun demikian, masyarakat Tionghoa yang di Indonesia misalnya juga datang ke Nusantara ini dengan tidak membawa apa-apa. Tapi dengan seiring waktu, dengan kerja keras dan lain sebagainya, mereka bisa mengubah nasib mereka. Ini yang menurut saya layak dipelajari, dan untuk mengubah nasib menurut saya salah satu hal yang perlu diteladani oleh kami adalah
pikiran yang mau membuka diri untuk mau belajar apapun. Mbak Inaya mohon maaf, mohon izin. Untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun. Pada acara reuni kebangsaan Tionghoa Nusantara, DAI TV meluncurkan seri dokumenter Jelajah Budaya Tionghoa Nusantara. Film dokumenter sebanyak 15 episode ini mendokumentasikan jejak akulturasi budaya Tionghoa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. BOD DAI TV Edi Wiranto mengatakan selama tahun ini, DAI TV mendokumentasikan jejak akulturasi budaya Tionghoa Nusantara yang tersebar di berbagai daerah dalam sebuah series dokumenter Jelajah Budaya Tionghoa Nusantara. Selama setahun, DAI TV mendokumentasikan jejak akulturasi budaya Tionghoa Nusantara yang tersebar di berbagai daerah dalam sebuah series dokumenter Jelajah Budaya Tionghoa Nusantara. Dalam proyek dokumenter ini, kami ingin mengungkapkan tentang keindahan toleransi dan persatuan di Indonesia. DAI TV percaya bahwa keberagaman adalah harta yang sangat berharga bagi bangsa ini. Melalui film ini, kami ingin menyampaikan sebuah pesan penting kepada generasi muda. Hidup berdampingan dalam damai, menjaga keharmonisan, dan menghormati perbedaan yang ada. Acara reuni kebangsaan Tionghoa Nusantara diakhiri dengan komitmen bersama berkarya untuk Indonesia yang diikuti oleh seluruh hadirin yang menggarisbawahi komitmen bersama untuk membangun dan melestarikan keragaman budaya Indonesia serta bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Tim Eljan Media melaporkan.